Gak ada siapa-siapa, tapi kenapa cabeku selalu ada yang hilang? Gimana ini? Kayaknya aku harus benar-benar cari tahu deh. Ambil sedikit aja, sisanya buat besok. Wah, yang ini warnanya merah betul. Mantap, aku harus banyak-banyak pilih yang merah-merah. Pasti seger banget nih cabenya. Haha, cabainya Pak Dudung ini benar-benar kualitas tinggi. Bagus-bagus cabainya. Lumayan nih, aku gak beli cabai. Harga cabai kan sekarang mahal banget. Mending aku ngambil dari kebun Pak Dudung, gratis lagi. Hahaha. Hari ini harus lebih laris dari kemarin. Ayo, seblak papedanya paling pedas. Asli bikin lagi. Siapa berani coba level 5? Aduh, ini tuh mana sih yang jualan seblak papedanya? Kita udah cari dari tadi, tapi kok nggak ada. Ya sabar dong, kamu gak bisa terus-terusan ngeluh kayak gitu. Kita cuma nyari penjual seblak papeda ya, bukan nyari jarum dalam jerami. Udah dong, jangan ngeluh terus. Ya ini sama aja kayak kita cari jarum di tumpukan jerami, tahu nggak? Lagian kenapa sih Bu Ropiah itu kalau jualan suka keliling, mana nggak pernah konsisten tempatnya? Kan kita jadi susah kalau mau beli. Ya namanya juga orang nyari rezeki, pasti pindah-pindah. Itu juga kan biar tahu mana tempat yang lebih rame. Kalau tempat itu rame, bisa aja kan nanti netap di situ jualannya. Itu kan Bu Ropiah ya. Ayo, akhirnya ketemu ya di sini. Nah, kan aku bilang juga apa Sukma? Ya udah, yuk kita sana. Akhirnya saya bisa ketemu juga sama Bu Ropiah. Saya dari tadi nyari-nyari loh Bu, taunya Ibu jualan di sini. Saya kan emang suka pindah-pindah, tergantung di mana yang lagi rame. Ya udah, kalian mau pesen yang level berapa? Saya mau dong Bu, saya mau yang level 5 ya. Pokoknya yang pedes deh Bu. Bukan cuma pedes aja, saya juga mau yang enak Bu. Saya juga ya Bu, tapi saya level 2 aja. Saya gak terlalu kuat sama pedes-pedes. Tenang aja, saya siapin yang paling pedas tapi tetap enak. Buat Indah saya siapin yang pedas tapi tetap bisa dimakan sama kamu. Dijamin pedasnya itu bikin nagih. Tunggu sebentar ya. Nah, ini pesanan kalian. Saya jamin bakalan enak dan kalian pasti ketagihan. Silahkan dinikmati. Wah, makasih banyak ya Bu Ropiah. Saya seneng banget Bu, nggak sabar nih mau nyobain seblak papedanya. Ini Bu uangnya, berdua ya sama Indah. Makasih ya, makannya pelan-pelan aja, itu masih panas loh. Tenang aja Bu, lidah kita udah dilatih makanan yang panas dan pedas. Haha. Iya saya percaya, tapi kan yang namanya sial itu gak ada tanggalnya. Takutnya kalian terlalu seneng makan seblak papedanya, malah gak nyadar kalau itu panas banget. Nanti yang ada gak bisa dinikmatin rasa pedas papedanya yang enak itu. Hahaha, bener juga ya Bu. Ya udah Bu, kita duluan ya mau makan seblak papeda ini di rumah saya. Mari Bu Ropiah. Iya mari, hati-hati di jalan, awas jatuh. Ini bakalan jadi untung yang besar. Kayaknya malam ini aku harus segera bertindak. Banyak yang harus aku lakukan. Salah satunya ambil cabai. Apa bener ya sekarang itu banyak pencurian cabai? Kemarin pas ke pasar banyak orang yang bilang kalau di kebun cabai mereka banyak pencuri. Kok aku takut ya? Takut kalau ada pencuri sama kayak 1 minggu lalu. Kamu kenapa Mas? Kok dari tadi aku liatin kamu kayaknya banyak pikiran deh. Ada apa sih? Ada yang mau kamu ceritain sama aku? Aku cuma lagi mikirin soal yang lagi rame Bu. Kamu tahu kan banyak banget orang yang kemalingan di kebun mereka. Kamu juga tahu kan minggu kemarin ada yang ambil cabai kita. Iya aku tahu Mas. Kamu pasti khawatir banget sama kebun cabai kita. Aku bener-bener penasaran siapa yang udah ambil cabai kita Bu. Kalaupun ada tetangga yang ambil cabai kita, kenapa nggak ngomong aja langsung? Aku pasti kasih Bu. Udah dong, jangan kesel gitu. Nanti kita cari tahu siapa orangnya ya. Kamu jangan kayak gini terus. Nanti darah tinggi kamu kambuh. Sore Pak Dudung, Bu Dina. Sore Sukma, kamu habis dari mana? Saya habis beli seblak papedanya Bu Ropiah. Sumpah deh Bu, ini seblak papedanya tuh enak banget. Rasa pedasnya seger, kalian harus coba. Hahaha, wah kayaknya enak banget ya. Kamu jangan kebanyakan makan makanan pedas. Mentang-mentang ibu sama ayah kamu gak ada di rumah, kamu jadi makan sembarangan. Hehehe, ini kan cuma sesekali aja kok Bu. Tapi jangan dibilangin ke ibu sama ayah saya ya. Kalau gitu saya duluan ya Bu. Pak, mari. Hati-hati ya. Bu, kok agak curiga ya sama Bu Ropiah? Curiga gimana Pak? Perasaan Bu Ropiah nggak ngapa-ngapain deh. Kenapa kamu curiga sama dia? Gini Bu, aku nggak pernah lihat Bu Ropiah beli cabai. Aku juga sering tanya ke pedagang cabai di pasar. Nggak ada tuh yang sering lihat Bu Ropiah beli cabai di pasar. Siapa tahu aja Bu Ropiah punya kebun cabai kayak kita Mas. Jangan seujon, nggak baik tahu, nanti jatuhnya malah fitnah. Iya juga ya Bu, tapi aku tuh nggak tahu kenapa. Aku curiga aja sama dia. Tapi kalau emang bener gimana? Kita kan gak punya bukti Mas. Jangan duduk sembarangan kecuali kamu ada buktinya. Semua cabai punya aku masih aman. Gak ada yang nyuri atau kena hama. Mudah-mudahan aja gak ada pencuri kayak minggu lalu.
Gak ada siapa-siapa, tapi kenapa cabeku selalu ada yang hilang? Gimana ini? Kayaknya aku harus benar-benar cari tahu deh. Ambil sedikit aja, sisanya buat besok. Wah, yang ini warnanya merah betul. Mantap, aku harus banyak-banyak pilih yang merah-merah. Pasti seger banget nih cabenya. Cabainya Pak Dudung ini benar-benar kualitas tinggi. Bagus-bagus cabainya. Lumayan nih, aku gak beli cabai. Harga cabai kan sekarang mahal banget. Mending aku ngambil dari kebun Pak Dudung, gratis lagi. Kayaknya segini cukup deh. Aku harus pergi, takut ada yang lihat. Aduh. Siapa tuh? Waduh, itu pasti suara Pak Dudung. Aku harus pergi nih. Itu suara siapa ya? Saya yakin tadi kalau ada orang di sini, saya nggak mungkin salah dengar. Kamu kenapa, Mas? Kok tadi tiba-tiba langsung lari sih? Aku sampai kaget tahu. Tadi aku dengar suara teriakan dari sini. Aku yakin ada orang, Bu. Tuh, kamu lihat, Bu, cabai kita ada yang ngambil. Aku yakin banget tadi itu cabai ini masih banyak. Sekarang udah tinggal sedikit. Itu berarti ada yang mencuri, Bu. Tapi siapa, Mas, yang mencuri? Apa kamu kenal sama suara teriakannya? Aku nggak terlalu jelas dengarnya, Bu. Tapi aku yakin kalau ada yang mencuri. Suaranya sih kayak perempuan. Perempuan? Kira-kira siapa ya? Siapa yang berani mencuri cabai di kebun aku? Semalam aku yakin banget kalau cabainya masih utuh. Tapi kok sebagian malah nggak ada ya? Ini benar-benar pencurian namanya. Aku nggak bisa diam aja kalau kayak gini. Aku harus banyak-banyak waspada. Siang Pak Dudung, kenapa Pak? Siang-siang gini kok ngelamun aja? Ngopilah kita. Saya nggak apa-apa, Pak Amir. Saya cuma lagi mikirin soal cabai saya yang selalu ada yang ambil. Semalam saya dengar ada yang teriak di kebun. Pas saya cek, ternyata cabai di kebun saya tinggal sedikit, Pak. Wah, itu sih udah pasti ada yang nyuri, Pak. Tapi siapa ya yang nyuri? Pak Dudung tahu itu suara siapa? Saya nggak tahu, nggak kenal sama suara teriakannya. Tapi saya yakin kalau itu suara perempuan. Seblak papedanya, Pak. Panas-panas gini paling enak kalau makan seblak papeda. Saya mau satu ya, Bu. Jangan yang terlalu pedas. Saya takut sakit perutnya. Oh, siap Pak Dudung. Tunggu sebentar ya, saya bikinkan dulu. Ini Pak seblak papedanya, gak terlalu pedas, tapi saya yakin bikin lagi. Makasih ya, Bu. Oh iya, Bu, saya mau tanya. Saya kok nggak pernah lihat Bu Ropiah beli cabai ya? Ibu beli di mana? Saya beli di pasar lah, Pak. Emangnya saya beli di mana lagi? Setiap hari saya ke pasar, tapi nggak pernah tuh lihat Ibu Ropiah. Saya belinya di pasar yang lain, Pak. Jauh sih, tapi cabainya bagus-bagus. Saya duluan ya, Pak. Mau jualan lagi. Bu Ropiah benar-benar bikin curiga. Aku harus terus mengawasi dia. Pak Dudung, tumben banget sih Pak beli seblak papeda. Setahu saya Pak Dudung nggak terlalu suka makanan yang kayak gitu. Saya cuma lagi pengen nyoba. Sesekali aja nggak apa-apa kok, Pak. Lagian saya mau coba aja. Banyak yang bilang katanya enak. Oh alah, kirain kenapa? Sini duduk Pak, makannya di sini. Mau, Pak, saya makannya di rumah aja sama istri saya. Soalnya saya nggak mungkin habisin makanan ini. Saya duluan ya, Pak. Mari, Pak Amir. Iya, mari Pak Dudung, hati-hati ya. Kayaknya ini udah cukup deh. Aku gak perlu ambil lagi cabenya. Kalau aku ambil semua cabenya, nanti Pak Dudung curiga lagi. Aduh, pakai jatuh segala sih. Siapa itu? Aduh, aku gak boleh sampai ketahuan. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Pak Dudung pasti tadi dengar suara aku. Jangan sampai aku ketahuan. Oh, lagi-lagi kecolongan. Aku nggak bisa lihat siapa yang ambil cabai aku. Ini sendal siapa ya? Kok kayak kenal? Gimana Pak? Kamu ketemu sama pencurinya? Aku telat, Bu. Aku nggak sempet lihat, tapi aku dapat ini. Aku yakin ini milik si pencuri. Tapi sendal ini punya siapa Mas? Aku bahkan gak tahu ini sendal siapa. Kita cari tahu nanti, Bu. Aku curiga sama orang ini. Aku yakin siapa pemilik sendal ini. Nggak mungkin salah, Bu. Ya udah, kita masuk dulu aja Mas. Kita ngobrol di dalam. Di sini nggak enak ngobrolnya. Aku yakin banget kalau sendal ini punya Bu Ropiah. Aku pernah lihat Bu Ropiah pakai sendal ini. Kayaknya aku harus cari cara biar tahu kalau Bu Ropiah yang nyuri sendal cabeku. Kamu udah tahu siapa yang ngambil Mas? Aku yakin sih kalau sendal ini punya Bu Ropiah, Bu. Aku yakin banget. Aku pernah lihat dia pakai sendal ini. Kalau kamu yakin berarti kita nggak bisa diem aja Mas. Kita harus lakukan sesuatu. Jangan sampai dia mencuri cabai kita lagi. Aku tahu, Bu, tapi aku nggak ada ide. Kalaupun buktinya cuma sendal ini, nggak akan kuat jadi bukti. Aku rasa aku punya ide deh Mas. Kamu ganti aja semua cabai kita pakai cabai palsu. Maksud kamu apa? Aku nggak paham.
Gini loh mas, kamu bisa ganti semua dengan cabai hias dan satu cabai langka itu, biar kapok dia. Nanti kalau dia ambil cabai hias atau palsu, kita kan bisa lihat kalau dia masak pakai cabai palsu. Dengan begitu kita bisa cari tahu rasa seblak papeda yang dia bikin. Wah, pinter juga ya kamu. Aku setuju sama ide kamu, Bu. Nanti aku beli cabai palsu, terus aku ganti sama cabai palsu biar dia kapok. Semoga aja berhasil ya mas. Aku udah muak sama pencuri cabai kita. Kita udah capek-capek tanam dan rawat cabai susah payah. Masa dicuri gitu aja sih? Setuju, kita harus segera bergerak. Aku juga nggak rela kali cabai yang kita udah tanam diambil gitu aja sama orang yang tidak bertanggung jawab. Terus sendal ini mau kita apakan mas? Gak mungkin dong kita simpan sendal jelek ini terus. Untuk sementara kita biarkan di sini dulu, Bu. Nanti kalau udah ketahuan, kita buat sendal ini jadi barang bukti, biar orang-orang tahu kalau dia selama ini mencuri cabai kita. Aku harus coba tanya Bu Rupiah biar dia ketakutan. Tapi jebakan aku harus tetap berjalan biar Bu Rupiah kena batunya. Pak Dudung, mau beli seblak papedanya, Pak? Boleh, Bu. Saya mau satu ya. Siap, Pak. Sebentar ya, saya bikinkan dulu. Bu, saya mau tanya sesuatu. Iya, Pak Dudung. Ada apa ya, Pak? Apa yang Bapak mau tanyakan? Kenapa seblak papeda Bu Rupiah rasa pedas cabenya selalu fresh? Kayak baru dipetik. Bu Rupiah nanam cabai juga ya? Enggak kok, Pak. Saya kan udah bilang sama Pak Dudung kalau saya itu beli di pasar, bukan nanam. Masa Pak Dudung lupa sih? Saya nggak lupa, tapi saya cuma nanya aja buat mastiin, Bu. Soalnya rasa pedasnya enak banget. Makasih, Pak. Saya anggap itu pujian ya. Tapi saya beneran kok cabenya saya beli dari pasar. Emangnya kenapa ya, Pak? Kok Pak Dudung nanyanya kayak gitu? Nggak apa-apa kok, Bu. Saya cuma nanya aja. Nggak salah kan kalau saya nanya? Enggak kok, Pak. Wajar aja kalau Pak Dudung nanya. Iya, sebentar ya, Pak. Saya bikinkan dulu seblak papedanya. Pak Dudung itu bener-bener kurang pinter ya. Dia sama sekali gak bisa nebak kalau aku yang nyurinya. Padahal kemarin dia banyak tanya. Hahaha, aku punya banyak cabai sekarang. Cabainya merah-merah lagi. Wah, ini sih rezeki nomplok namanya. Kali ini aku harus ambil banyak. Kayaknya segini udah cukup deh. Aku pergi deh, aku pulang aja. Takut keburu ketahuan sama Pak Dudung atau Bu Dina. Tebakan aku bener kan? Bu Rupiah yang nyuri cabeku selama ini. Dan sekarang Bu Rupiah masuk jebakanku. Aku yakin sebentar lagi kebusukan Bu Rupiah bakal terungkap. Dia bahkan gak tahu kalau itu cabai palsu. Bisa-bisanya gak bisa bedain mana yang asli mana yang palsu. Bikin 2 porsi bu, level paling pedas ya kayak biasa. Saya lagi pengen banget makan yang pedas-pedas. Iya Bu, saya juga ya. Gak tahu kenapa saya pengen banget yang pedas-pedas. Jadi saya pesennya level 3 ya Bu. Tenang, pasti saya bikinin. Sebentar ya. Astaga, ini pahit banget, kayak makan getah busuk. Bu Rupiah, ini racun ya. Makanan ini nggak manusiawi. Iya Bu, makanan apa ini? Kenapa kayak gini? Saya gak tahu. Mungkin lidah kalian yang salah. Gak mungkin lah lidah kita yang salah. Semuanya gerobaknya kita balikin aja. Gak bener ini. Kenapa kalian kayak gini? Untung aja kita belum beli. Kalau kita beli, bisa-bisa kita kayak mereka juga. Ayo kita pergi. Kenapa orang-orang jahat sama aku? Gerobak aku jadi terbalik kayak gini. Kamu yang jahat Bu. Kamu yang udah mencuri cabai saya. Sekarang kamu terima akibatnya. Pak Dudung itu ngomong apa sih? Saya sama sekali gak ngerti. Saya gak mungkin mencuri, Pak. Pak Dudung jangan ngomong sembarangan. Bisa-bisanya kamu ngelak Bu. Saya sudah tahu semuanya. Dan kamu masih berani mengelak. Kenapa rasanya masih pahit? Aku kan udah pakai bahan biasa. Aku udah coba masak beberapa kali, tapi rasanya masih pahit. Gimana ini? Mungkin ini azab buat kamu, Bu. Ngomong apa sih Mas? Aku gak mungkin dapat azab. Emangnya aku kenapa dapat azab? Jangan kamu pikir aku nggak tahu ya, Bu. Kamu selama ini mencuri cabai Pak Dudung kan? Aku sudah tahu semuanya, Bu. Kamu nggak bisa mengelak lagi. Enggak Pak, aku nggak nyuri. Aku beli dari pasar. Aku gak mungkin mencuri. Ini pasti cuma kebetulan aja. Aku yakin kok kalau rasanya pasti karena cabainya yang kurang bagus. Tapi buktinya semua masakan kamu selalu pahit, Bu. Apa kamu gak sadar? Aku aja sampai harus makan di luar atau beli. Karena semua makanan yang kamu masak itu gak enak, rasanya pahit. Masa kamu gak sadar sih kalau kamu itu dapat teguran? Gak Mas, itu gak mungkin. Aku gak mungkin kena azab. Kali ini pasti berhasil. Aku gak boleh gagal lagi. Aku yakin kalau ini gak bakal pahit lagi. Kenapa rasanya pahit lagi sih? Tangan ini gak bisa masak lagi. Azab ini beneran ada. Aku beneran kena azab. Sekarang kamu sudah sadar kan, Bu? Kalau apa yang kamu lakukan itu salah.
Aku pikir semua ini karena aku yang emang lagi sakit, Pak. Makanya lidah aku jadi pahit. Tapi ternyata enggak. Tangan aku ini udah gak bisa masak enak lagi, Pak. Aku gak bisa masak apapun. Sekarang apa yang harus aku lakukan, Pak? Bertobat, Bu. Minta ampun sama Tuhan. Kamu sudah mencuri terlalu banyak. Tangan kamu itu sudah digunakan untuk berbuat dosa. Tanganku benar-benar sudah berdosa, Pak. Aku menyesal. Penyesalan tanpa perubahan jadi lebih baik. Itu hanya akan sia-sia, Bu. Gak ada gunanya kamu menyesal, tapi gak boleh merubah sikap kamu. Jadi penyesalannya disimpan aja. Karena yang harus kamu lakukan itu bertobat. Iya, Pak. Aku bakalan bertobat. Jangan lupa minta maaf sama Pak Dudung. Kamu udah banyak mencuri cabai dia. Iya, Pak. Aku pasti bakalan minta maaf sama Pak Dudung. Aku juga bakalan ganti semua kerugian yang udah aku lakukan. Apapun yang terjadi, mau aku dimaafin atau enggak, yang penting aku udah minta maaf sama Pak Dudung. Semua harus aku lakuin biar aku bisa hidup tenang. Permisi, Pak Dudung. Permisi. Ada apa Bu Ropia datang ke sini? Jangan ngomong kayak gitu, Mas. Bisa aja kan Bu Ropia ini ada niat baik ke rumah kita. Ada apa ya Bu Ropia? Saya kesini dengan niat sepenuh hati untuk meminta maaf ke Pak Dudung. Saya mohon maaf, Pak. Selama ini saya mencuri cabai Pak Dudung. Saya sangat menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya sudah tahu sejak lama kalau Bu Ropia itu yang mencuri. Saya hanya sedang berusaha buat maafin kelakuan Bu Ropia, itu saja. Saya gak akan melakukannya lagi, Pak. Saya juga akan bertanggung jawab. Berapa semuanya, Pak, biar saya bayar. Gak usah Bu, saya juga gak tahu seberapa banyak cabai yang kamu ambil. Saya sudah ikhlas, yang terpenting Bu Ropia sudah tobat. Jangan diulangi lagi ya Bu. Mencuri itu perbuatan yang salah. Apapun yang kita jual, kalau itu hasil mencuri, nggak akan jadi halal. Semua yang haram masuk ke dalam tubuh itu tidak akan baik, Bu. Saya benar-benar menyesal. Kalian itu sangat baik. Sekarang saya sudah mendapatkan azabnya. Saya akan berubah jadi lebih baik lagi. Saya senang dengarnya, Bu. Semoga selalu istiqomah untuk berubah jadi lebih baik ya, Bu. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Saya gak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih. Bu Dina dan Pak Dudung benar-benar orang yang sangat baik. Cukup perbaiki diri aja ya Bu, dan jangan pernah mencuri lagi.